Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rahayu untuk seluruh bangsa Indonesia dimanapun. Bertemu lagi dengan Saran Kang Dedi NT di FB dan Facebook. Bernama Dedi Nata. Saya akan sedikit mencoba makna tentang sholat. Maaf, saya tidak mengkaji secara syariat, tetapi saya mengkaji secara hakikat dan ma'rifat. Jujur para pendengar sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saya bukan orang yang ahli dalam membaca syariat, terutama masalah doa-doa dan panjang-panjang. Tapi saya paham sedikit tentang hakikat makrifat Al-Quran, hakikat makrifat manusia, hakikat makrifat hidup manusia. Saya mencoba tentang makna sholat ini beberapa kali ditanyakan kepada saya ketika saya mengunjungi pesantren di Ciamis, di Bangka maupun di Bandung. Pertanyaan ini butirnya sama rata-rata. Pak Dedi, apa sih manfaatnya dan bagaimana sih sholat yang benar menurut pandangan Kang Dedi atau Abah Dedi? Saya mengkaji sekali lagi di sini secara hakikat dan makrifat. Menurut para ahli hakikat, makrifat maupun kaum sufi, sholat itu berasal dari 3 huruf, yaitu shod, lam, dan ta. Apa shodnya, apa lamnya, dan apa taknya? Sholat itu berasal dari shod, lam, dan ta. Shodnya itu berasal dari kata sikul kauli. Orang yang sholat itu harus benar perbuatannya dan perilakunya. Lamnya itu apa? Lamnya itu adalah lainul kolbi. Orang yang sholat itu harus berusaha menjaga ketenangan, kesabaran hidupnya sehari-hari, baik dikala bahagia maupun dikala sedih. Yang ketiga, taknya berasal dari kata tarkul ma'asyi. Artinya manusia yang sholat itu harus menjauhkan kemaksiatan. Saya membagi 2 kategori maksiat ini. Ada maksiat jasmani rohani, ada maksiat rohani untuk dirinya saja dan juga terkadang ikut kepada orang lain. Maksiat yang jasmani dilakukan perbuatan nyata sekaligus dengan raganya, sedangkan perbuatan maksiatnya rohani walaupun kategori kecil ini punya rasa dengki, sombong, takabur, angkuh, merasa dirinya punya kelebihan sehingga mudah mencaci orang lain. Lalu bagaimana dalam perilaku sehari-harinya, Pak? Efek dari perbuatan sikul kauli, lainul kolbi, dan tarkul ma'asyi. Orang yang sholat harus benar perbuatannya dan perilakunya. Saya ambil gambaran contoh. Ketika manusia sholat di masjid, melaksanakan ibadah, jelas di situ dia berlindung kepada Allah. Tapi di saat dia pulang dari masjid, maaf, ini satu peristiwa contoh kecil saja. Saat dia pulang dari masjid, orang keluarganya menggambarkan ada seseorang yang menantang-nantang di rumah hanya karena perbuatan kecil tentang sampah yang ada bekas ikan, kemudian sampah tersebut dibawa anjing ke rumah tetangga, diacak-acak oleh anjing di rumah tetangga, maka si pemilik rumah tersebut marah-marah mendatangi kepada orang yang memiliki sampah. Ketika sang suami pulang dari masjid, lalu dia mendapat aduan dari istrinya tentang orang yang marah-marah. Orang yang marah-marah tersebut mengancam dengan segala macam kalimat buruk. Nah, disitulah teruji manusia yang pulang dari masjid ini. Kita lihat ujiannya. Begitu dia mendengarkan kata-kata pengaduan istrinya yang kasar dan yang sifatnya menantang ini dan itu, maka dia ambillah segala benda, datanglah ke rumah orang yang mengancam itu dengan segala macam umpatan dan makian yang berlebihan. Dengan umpatan tersebut perilakunya, lalu kita lihat benarkah perbuatannya? Jelas tidak. Dinginkah hatinya? Jelas tidak. Bagaimana kemaksiatan? Maksiat dilakukan karena dia berbuat sewenang-wenang mencaci maki orang. Lalu bagaimana sebenarnya harusnya kalau demikian, Pak? Kalau dia tahu kepada makna sholat yang berasal dari kata 3 huruf tadi, maka dia mendengarkan cerita istrinya dan lalu menyelesaikannya dengan baik, mendatangi rumah tersebut, bertanya kepada orang yang bicara kepada istrinya secara dingin hati, secara ramah dan secara sopan. Itu
Itu yang tidak akan pernah dan sukar dilakukan oleh kita. Jadi sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, makna sholat itu sangat besar. Lalu yang bertanya kepada saya di pondok pesantren itu bertanya, jadi Pak, selama ini sholat kita kalau nubruk itu tidak benar, silahkan kalian nilai sendiri. Saya hanya menjelaskan secara hakikat dan marifat, secara tasawuf. Tidak saya menjelaskan syariat. Kamu silahkan maknakan. Kalau merasa kurang benar dan belum benar, mulai dari sekarang perbaiki sholat kamu. Jadilah sholat kamu. Maaf saudara-saudara, sholat itu kita harus tahu. Syariatnya kita jalankan, tarekatnya caranya kita lakukan, hakikatnya kita jalankan. Apa hakikat sholat bagi kita? Manfaat, fungsi, dan guna di tubuh kita ini, sholat kita untuk kita itu apa? Ya kalau kita tidak tahu mengerjakan, kalau kita hanya bisa mengerjakan, tidak tahu hakikatnya bagi hidup kita, maka saya mengatakan agak mubazir ibadah sholat Bapak. Lalu marifatnya apa? Hasilnya, hasil dari pekerjaan sholat kita itu apa bagi kehidupan kita? Kalau kita memahami semua, maka marifat itu hasil ya. Syariat itu perbuatan jasmani, tarekat itu jalan, cara dengan berbagai macam cara. Hakikat itu kepastian, keyakinan tentang pekerjaan yang kita lakukan. Marifat itu adalah hasil yang akan kita dapatkan dari perbuatan kita. Jadi itu mungkin yang tentang makna sholat bagi kehidupan manusia. Sholat yang benar yang bagaimana, nilai sendiri saja. Kalau sholat kita masih nabrak itu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ketika saya banyak melakukan kesalahan sampai dengan tahun-tahun 80-an, maka pada titik ultimatum saya diingatkan Tuhan. Sejak tanggal 27 September jam 03 dini hari, 03.27 menit dini hari, hari Selasa tahun 1984, saya katakan, saya bersumpah, saya jadi pemaaf terhadap kesalahan manusia. Sampai hari ini, tahun ke-41 saya jadi pemaaf. Dan saya orang yang tidak mau dipuji di depan siapapun. Karena apa? Karena saya sadar bahwa segala puji bagi Allah seru sekalian alam. Maknanya, pujian yang dilontarkan saya jangan pernah disampaikan kepada saya, tapi sampaikan di depan umum, sampaikan oleh orang tentang kebaikan saya. Itu saja kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara tentang makna sholat bagi kehidupan manusia. Sholat berasal dari sikul kauli, lainul kolbi, dan tarkul ma'asi. Semoga bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian bisa menempatkan makna sholat ini dalam kehidupan perilaku sehari-hari. Demikian, segala macam ucapan saya, ungkapan saya kurang baik, menurut bapak ibu yang lebih pintar dari saya, ajari saya dengan cara yang baik, bimbing saya dengan cara yang baik, dengan catatan bapak ibu lebih tahu dari saya dan lebih mengerti dari saya tentang hakikat ma'rifatnya Al-Quran. Dan satu lagi saya tambahkan, saya di YouTube ada berkata tentang hakikat ma'rifat Al-Quran, hakikat ma'rifat manusia, hakikat ma'rifat agama, hakikat ma'rifat bernegara. Dan saya siap diskusi dengan siapapun yang mau tentang masalah hakikat ma'rifat bernegara, beragama, dan manusia, dan Al-Quran. Saya kalah, saya kasih 1. Saya menang, saya cukup berikan setengah. Boleh dikalikan puluh juta dan boleh dikalikan ratus juta. Kenapa? Saya kurang simpati terhadap orang-orang yang suka mencela, mencaci, dan memaki, maaf, bagi agama Islam di atas mimbar. Pada dasarnya seorang oknum penceramah yang suka mencaci di atas mimbar di depan ceramah, dia belum memahami makna sesungguhnya terhadap dirinya sendiri. Karena kalau dia memahami tentang maknanya dirinya sendiri, tentang hidupnya, tentang dirinya, tentang sejatinya dia tidak akan melontarkan hinaan itu di depan umum. Karena apa? Manusia itu bagaikan butiran debu di antara jutaan debu di atas muka bumi ini, di antariksa ini. Itu saja mungkin buat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian. Saya mohon maaf sekali lagi atas perhatiannya. Saya terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam waras, rahayu, merdeka.